Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5C dari gelombang 86. Berdirinya saya di sini yaitu untuk membawakan sebuah ceramah yang dimana sebagai bentuk praktek ibadah yang dibimbing oleh Bapak dosen Aib Saripudin MPD. Langsung saja videonya, mari kita simak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa berceramah bersama kita semua di sini. Izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yaitu tentang keutamaan beramal ibadah yaitu dengan zikrullah. Keutamaan berzikir kepada Allah. Berzikir adalah bagian dari amal soleh. Zikrullah para jamaah sekalian termasuk salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Ibadah yang sangat ringan tapi pahalanya sangat besar. Zikir tidak harus menghadap kiblat. Zikir tidak harus dalam keadaan berwudu. Zikir bahkan bisa dilakukan oleh wanita yang sedang tidak menjalankan sholat dan tidak sedang berpuasa. Zikir masih bisa dan boleh melaksanakan zikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Zikir termasuk amalan yang sangat sederhana. Zikrul lisan dirasain oleh hati, benar-benar kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Kita bisa mendapatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu berat di atas timbangan, ringan di atas lidah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik berzikir, orang mukmin pun berzikir. Tapi orang munafik zikirnya sedikit. Bahkan mereka kalau sholat malas. Yaitu sholatnya itu malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurawna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka munafik tapi berzikir. Tapi zikirnya itu hanya sedikit dibandingkan dengan orang yang beriman. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cinta dan bukti keimanannya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Inilah kesempatan kita untuk beramal soleh ketika kita masih berada di dunia ini, yaitu untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, barang siapa yang mengucapkan 100 kali dalam sehari subhanallah wa bihamdi, yaitu akan diampuni dosanya, akan diampuni segala-gala dosanya, walaupun dosanya lebih banyak dan lebih besar daripada buih di lautan.
dan banyak amalan-amalan lain dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia orang yang bisa menggerakkan lidahnya, basahi lidahnya dengan zikir. Sebagaimana seseorang yang datang kepada baginda Rasulullah SAW, berilah kepada aku amalan yang bisa membawa aku masuk surga ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanu karotba min dzikrillah. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kita selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilindungi. Wadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat indahnya berzikir menjadi sebab ampunan dosa, menjadi sebab tenangnya hati, tenangnya pikiran, tenangnya jiwa dimanapun kita berada. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditemani oleh malaikat. Subhanallah. Walaupun bagi kaum perempuan yang sedang tidak bisa berpuasa, sedang tidak bisa sholat, tapi tetap bisa menjalankan ibadah, yaitu dengan amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir kepada Allah setelah sholat fardu 33 kali, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, menjadi total 99 kali, ditutup 1 kali la ilaha illallah wallahu akbar wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, dan totalnya menjadi 100. Di antara zikir membaca ayat kursi di saat ingin tidur maupun habis sholat fardu. Barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat fardu dan ketika mau tidur, maka akan terjamin seseorang itu akan masuk surga, hanya menunggu ia meninggal dunia. Begitu luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memberikan amalan ini, yaitu amalan yang begitu dahsyat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam kondisi apapun, hajat kita apapun akan dituntaskan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir pakai tangan maupun menggunakan tasbih, dan dengan apa saja semuanya boleh, walau hanya dengan menggunakan tangan, asalkan kita istiqomah berzikirnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan mencintai kita sebagai orang yang berzikir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.